siang. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Erlangga dengan prodi Destinasi Pariwisata. Jadi kami akan mencari info tentang Pok Darwis atau kelompok sadar wisata yang ada di sekitar lingkungan kami. Dan kami menemukan bahwa di penilai ini ada Pok Darwis yang dimana sangat berperan untuk mengembangkan wisata heritage penilai ini. Sebelumnya saya mau bertanya, bapaknya atas nama siapa? Ya, saya atas nama Ainul, salah satu anggota Pok Darwis juga. Oh gitu ya. Pok Darwis yang ada di sini tuh kira-kira sudah terbentuk dari tahun berapa ya? Pok Darwis ini terbentuk, kalau nggak salah ingat itu dari tahun 2022. Oh 2022. 2022. Itu tiba-tiba bisa ada kelompok sadar wisata itu pencetusnya siapa Pak? Ya, itu atas inisiasi dari salah satu pegiat sejarah namanya Begandring. Begandring itu dari bahasa Belanda. Kalau dari bahasa Belanda itu kan vergandring, artinya perkumpulan, kelompok atau kayak gini itulah kelompok. Itu tapi karena kan lidah orang kita itu agak susah, jadi akhirnya badannya begandring. Sehingga kalau begandringan dari Jawanya itu istilahnya kayak gitu cangkruk. Jadi salah satu pegiat sejarah dari kelompok, nama kelompoknya adalah Begandring Surabaya. Dari kelompok inilah yang menginisiasi untuk dibentuk yang namanya Pok Darwis tingkat kelurahan. Karena di Kelurahan Penilai ini kan tidak hanya ada satu destinasi, tapi ada destinasi di setiap kampung masing-masing. Kayak di Pandayan ada, di Lawang Keteng ada, di Penilai ada, dan juga di Belambitan pun juga ada. Ini satu wilayah langsung namanya Itu berarti tadi pertemuan tadi itu mengajak warga ini untuk yang mengajak itu dari Begandring itu hanya menginisiasi, memberi masukan kepada ya besar memerintahkan mereka bilang ke kelurahan bahwa Pak Lurah, Pak ini kan kawasan ini kan potensi menjadi wisata, dan tempat wisatanya itu hanya di tempat, karena di mana ada desa wisata pasti di situ ada Pok Darwisnya. Kebanyakan mereka hanya di satu tempat aja, sedangkan di sini kan dari beberapa tempat kan nggak mungkin satu tempat satu dari itu kan mungkin seperti itu. Dari Pak Lurah, pihak kelurahan setuju, oke, nanti dari pihak kelurahan nanti bersurat ke dinas setuju CSR itu untuk memberi pembekalan. Jadi inisiatornya itu dari kota pegiat sejarah itu. peran Pok Darwis ini yang sudah terbentuk ini, apakah perannya itu sangat berperan sekali dalam pengembangan wisata heritage penilai? Kan kita lihat wisata heritage penilai itu sekarang kayak sudah berkembang sekali gitu Pak, sudah terkenal gitu, bahkan sudah didatangi oleh wisatawan asing gitu kan. Jadi apa sebenarnya peran Pok Darwis yang sudah ada di Kelurahan Penilai ini bagi pengembangan destinasi penilai? Ya itu tadi Pok Darwis sendiri bentuk itu kan memang bertujuannya adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang sudah ada di tempatnya. Kebetulan dari Pok Darwis itu kan akhirnya dari mereka itu dari pihak dinas dan dari Kelurahan Penilai sendiri akhirnya menginstruksikan kepada setiap RW harus ada perwakilan untuk menjadi pengurus Pok Darwis. Jadi nggak hanya Pok Darwis itu, nggak hanya cuma dari satu RW aja yang ditempati ada tempat wisata, tapi semua walaupun dia tidak ada tempat wisata tapi sebenarnya mereka ikut andil mengembangkan pariwisata. Karena itu kan juga daerah tempat lingkungan dia tinggal di sana. Nah, paling nggak kan harus tahu di mana lokasi tempat wisata di tempat mereka tinggal, sejarahnya seperti apa itu juga harus tahu. Jadi kalau misalkan ya mungkin suatu waktu ada orang yang ingin tanya tempat ini di mana pas waktu berkunjung di kampungnya mereka, kan ya bisa menunjukkan tempatnya seperti itu.
secara tidak langsung kan pada saat kita ada pembelajaran kan kita juga diajari bagaimana cara mengembangkan desa wisata, karena kalau perkotaan kan nggak ada, karena kan selama ini yang kita perkembangkan yang namanya kan desa wisata. Karena perkotaan Surabaya kan baru ini kan baru digalakkan seperti itu, lagi kita ya tahu dan seperti apa. Makanya bagaimana kita setelah dari pembelajaran itu kita menerapkan di masyarakat, yaitu kita pertama mengenalkan paling tidak ke masyarakat kita sendiri bahwa tempat tinggal mereka, daerah mereka itu ada potensi wisata. Ayo kita bareng-bareng menjaga dan mengelola tempat wisata kita itu mengikuti zaman seperti itu. Apa sih kok kendalanya yang sama ini kelompok sebagai wisata ini alami selama mengembangkan wisata itu sendiri, mungkin dari masyarakat sekitarnya yang kurang support atau dari pemerintahan dari kesalahan Nah, itu tadi salah satunya itu ya paling terlalu besar itu ya memang dari masyarakat sendiri, karena masyarakat di sini itu kebanyakan itu mereka orang pendatang. Kan orang pendatang pasti kan rasa kepemilikan itu kadang kurang. Jadi yang kita yang memang agak susah untuk merangkul mereka. Itu yang maka dari sarana dan prasarananya juga itu ya aku rasa sih nggak terlalu ya, karena walaupun progresnya masih agak lama, karena ya memang kita kan tahu anggaran dari pemerintah kan pusat juga harus menunggu waktunya seperti itu. Bahkan ya kita akhirnya ya mau nggak mau ya kita dibalik lagi kita swot dari sana. untuk wisatawan yang sering datang ke sini itu lumayan ya Pak ya. Saya ngeliat itu kayak di sosmed itu sering banyak wisatawan asing. Ya itu kan mereka kan ada kunjungan waktunya sendiri, ada bulan-bulannya tersendiri. Di bulan ini nanti ada bulan berapa lagi ada seperti itu. Mereka sudah terjadwal seperti itu. Dan itu kan kita kan juga kerjasama dengan pihak tour travel yang mendatangkan kapal persiapan saat itu. Jadi kita sudah kerjasama itu pada saat itu ada open table di nggak salah di Madura pada saat itu open table. Di sana ada beberapa pelaku pariwisata juga. Nah, karena kita kini saling bertukar kontrak, kita saling belajar dengan informasi apa mereka yang mungkin kita sudah pernah lalui. Ada beberapa travel agent di sana, bagaimana kita seenggaknya kita mempromosikan lah ke mereka. Makanya kita bisa sama-sama kontrak dan nantinya bisa mereka yang biasanya akhirnya yang belum tahu bahwa di sini ada destinasi wisata juga, akhirnya diajukan ke sana dan mereka setuju, oke. Jadi sebelumnya dulunya kita itu ya wisatawan lokal aja sih, mereka yang datang ke sini kebanyakan itu kepo. Karena tahunya tadi kita tanya dari mana tahunya TikTok, Instagram seperti itu. Kadang juga dari YouTube. Mereka kebanyakan kan masalahnya itu adalah ini akhirnya sekarang sumber ini. Karena di tengah kota kok masih ada sumber air yang masih bersih, dan itu sumbernya juga kuno sekali dari zaman Majapahit. Kalau secara nalar teknologi kita tidak memungkinkan, walaupun karena di Surabaya sendiri kalau kita bikin sumur bor ya sehingga itu susah, harus tunggu pendalaman beberapa meter, ini nggak sampai 1 meter air sudah keluar. Dan pada saat diteliti oleh PDAM nya sendiri pun kandungan airnya itu di atas air. Itu airnya itu ngarirnya di mana ya Pak? Bisa dapat airnya Dari bawah tanah. jadi itu sumbernya Sumber air dari bawah tanah. Jadi pada saat penelitiannya itu kan dari kaulannya langsung, dari kaulan langsung dulu kita dari dinas mendatangkan langsung dari pusatnya di sana untuk mengecek benar nggak sini dari Majapahit. Ternyata mereka jadi mengecek memang benar asli, dan ya karena mereka sudah meneliti angka tahun dari ini sumur ini ternyata di tahun 1430-an. Akhirnya itu mereka penasaran ini sampai seberapa dalam sih sumur ini. Karena yang di bawah kebanyakan 2 meter, mereka temukan sana 2 meter 3 meter sini. Mungkin sama atau enggak? Ini begitu digali sampai kedalaman kurang lebih 80 atau 90 cm, itu air sudah bercampur lumpur. Karena kan ini
sumur ini kan lurusnya dari ini gorong-gorong. Jadi pada zaman Belanda dulu kemungkinan pasti mereka nggak menemukan pada saat membangun gorong-gorong. Pada saat menggali karena memang gorong-gorong ini itu kedalamannya cuma kurang lebih 40 cm. Siapa Pak yang dulu menemukan, maksudnya tahu oh ini ada sumur ternyata gitu? Ya itu kan ya itu tadi karena proyeksi pendalaman gorong-gorong ini ya itu kan inisiatif kan dari warga itu kan. Karena kan di area sana yang di loji itu depan loji itu sering banjir. Ini kan karena memang tidak terlalu dalam, akhirnya warga sepakat kan waktu itu berkumpul kan musyawarah, kemudian sepakat kita dalamkan, kita menentukan fakta, disampaikan ke di tahun 2018 bisa terlaksana. Oktober itu di akhir Oktober tanggal 31 itu juga diinisiasi pada saat penggalian di sini. Pada saat itu ada salah satu warga yang ditunjuk sebagai pengawas untuk perwakilan dari warga sini itu untuk mengawasi proyek penggalian gorong-gorong ini. Nah, pada saat penggalian itu ada salah satu pekerja proyeknya itu alatnya itu membentuk benda yang keras. Awalnya kita nggak tahu kalau itu masih sumur karena bukan apa. Dia tanya, ini kok keras apa ya? Akhirnya yang jaga itu dia juga spontan itu berhenti. Kalau berhenti jangan dilanjutkan dan teruskan. Pak cek aja pelan-pelan apa itu buka. Ternyata di sana ada bata-bata yang numpuk di atas bibir sumur itu. Kalau nanti dibuangin diangkat ke atas, barulah kelihatan itu huruf C. Masih belum sempurna itu huruf C karena masih tertutup dengan tanah itu kan lumpur itu. Nah dia dibersihkan berapa ketika untuk bulat sempurna itu. Nah itu kita masih belum tahu kalau itu semburannya. Coba dicari-cari di kota Palu. Ini apa? Takutnya mungkin ini peninggalan zaman Belanda atau apa? Warga yang jadi wakil itu namanya Pak Agus. Itu Agus Santoso. Dia melapor ke RW. Dari RW akhirnya dituliskan ke kelurahan sama Pak Lurahnya. Suruh kerja dan stop. Besok saya panggil orang dinas untuk mengecek apa itu sumur atau apa ada itu di tanggal satunya dinas pada datang ke sini semua. Terus semua OPD yang ada di sana itu datang sini mengecek sejarawan itunya sendiri. Akhirnya mereka menginisiasi terbentuknya Podarwis itu. Sejarahnya ya dari sumur. Berkat penemuan sumur inilah akhirnya Podarwis bisa terbentuk tingkat kelurahan karena selama ini Podarwis hanya di tingkat RT, tingkat RT bahkan kayak yang di Lawang Seketeng itu ada Podarwisnya sendiri. Setelah ada penemuan sumur ini dan akhirnya bentuk tingkat kelurahan akhirnya mereka bisa masuk. Jadi mereka nggak hanya di Lawang Seketeng aja, ini bisa seluruh Peniri. Pada saat ditemukan itu akhirnya orang dinas itu adalah salah satu sejarawan itu bilang, "Dok, ini kayaknya sumur sama persis kayak yang ada di Trawulan." Saya bilang, "Menurut apa?" Iya, ya udah besok kita panggilkan aja orang dari Trawulan. Terus sudah datang arkeolog dari Trawulan itu saya langsung turun, saya mengumpuli semua akhirnya menggali lagi. Nah pada saat menggali itu di area sumur itu ditemukan tulang-tulang ternyata setelah dicek lagi kan kerjasama dengan Universitas Punya Soekarno dia mengecek tulang-tulang itu dan juga kerjasama dengan Universitas di Sydney Canberra di Australia untuk mengecek tes DNA-nya juga tulang-tulang itu juga tulang-tulang itu memang tulang-tulang itu ada di tahun 1500 sampai 1700 dan sumurnya ini sendiri ternyata di tahun 1430. Tulang manusianya juga ditemukan di sekitaran sumur. Tulang manusia, tulang hewan, yang dites DNA-nya itu kan tulang manusianya itu dengan warga sekitar itu sama, identik 96 sampai 90. Dan mungkin kedepannya apa yang bakal dilakukan Darwis kedepannya untuk lebih memperkenalkan atau mengembangkan wisata heritage Peneleh ini sendiri. Ya kita masih karena kita juga ya nggak menutup kemungkinan kita mengikuti zaman karena seperti ini kita akan coba apa ya melalui sosial media dan kita akan kayak misalkan ada kegiatan apa pasti kita sosial media di Instagram
Instagram. Kalau untuk yang di TikTok itu biasanya masing-masing dan kita juga kadang ya juga kalau misalkan ada karyawan datang nanti kita bilangnya jangan lupa kalau misalkan posting di IG-nya aja di tempatku itu juga ada memang pakai cakwe penili itu memang dari sini ya sekarang sudah pindah tapi mereka dia masih pakai nama Iya, ya nama itu tempat kan asal banyak orang tahu kan namanya cakwe penili ya, gitu. ya dulu dia menetap di sini terus akhirnya pindah apa tapi dia masih tetap pakai brand namanya karena orang sudah kenal seperti ya kan Bikang Penili masih ada setiap orang bisa ngasih non halal dulu memang dia non halal pakai plastik. Terus ada Pakcang Penili. Oh iya. Pakcang Penili itu kan di gang sebelahnya Pak Soekarno itu ada Pakcang itu dari dulu juga itu Mana aja? Jadi kuliner di situ lumayan banyak ya Pak? iya dari dulu memang Berarti kuliner ada itu loji kan besar. kalau loji besar itu kan